Ini apa patung apa namanya Pak? Kalau kami menyebut Rupam. Bunda Awalukiteswara. Hmm. Kalau ada yang menyebut Kuan Im Pusa kalau bahasa Mandarin. Ada yang menyebut tangan seribu. Oh. Kenapa kok tangan seribu? Dalam ceritanya itu kan bertangan seribu memberikan pertolongan. Oh. Pertolongannya ke mana-mana. Iya iya iya. Tapi di dalam umat Buddha ini memang Dewi Awalukiteswara ya. ini diyakini membantu banyak orang. Iya. Iya. Cinta kasih. Ya, Ini apa bedanya dengan Buddha Gautama, Bu? Buddha. Kalau Buddha Gautama itu kan Buddha. Sudah menjadi Buddha. Iya iya. Kalau Awalukiteswara ini Bodhisattva masih calon Buddha. Oh, gitu. Apa ya? Kesucian masih di bawahnya Buddha Gautama. Ya. Kalau Bodhisattva itu calon Buddha. Kalau Buddha sudah Tapi karena keteladanannya ini, ya, kemudian ikut dimuliakan. Dimuliakan, Ah. Kalau Buddha sudah tidak bisa menolong gitu ya, sudah kan mencapai Buddha itu mengajarkan, ajarannya itu yang menolong. Ajarannya itu kan Awalukiteswara itu masih masih menolong. bisa menolong, maka banyak orang yang memuja Awalukiteswara kan beliau cinta kasih masih bisa menolong katanya. Menolong itu apa, Pak? Misalnya? Ya mempraktekkan Kita misalnya kan memuja. ada kalau kita mantra itu doa pendek ya. Ya. Salah satunya biasanya kalau kita sakit, wah berdoa sama Awalukiteswara biar diberi kesembuhan. Salah satunya seperti itu. Kalau yang ke Buddha ajarannya. Iya, kalau yang Buddha itu tinggal Kita Buddha itu sudah tidak bisa menolong, tapi lewat ajarannya itu dipraktekkan jadi otomatis tertolong gitu ibaratnya. Iya 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 iya. Ya. juga seperti itu. Dari kita ada mantra pendek untuk Awalukiteswara ini Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Bahasa apa itu, Bu? Pari. Bahasa mungkin Mandarin ya. Artinya, Bu? Terlahir dari teratai. Jadi apa itu maksudnya? Ya ke dalam itu kan ya. Kita sulit nggak diterima ya maksudnya kan. Lahir dari teratai itu lambang kesucian ya. Jadi sosok manusia yang lahir dari kesucian. Kehidupan yang lampau sudah melakukan banyak kebaikan-kebaikan, atau bahkan kehidupan yang lampau sudah mencapai tataran bodhisattva sehingga terakhir lagi tetap menjadi bodhisattva. Akhirnya juga tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Ya. Kan dalam agama Buddha juga ada kelahiran itu ada bermacam-macam, ada kelahiran spontan, ada kelahiran melalui rahim, ada kelahiran kelembapan. Kalau makhluk suci kan lahirnya spontan. Ya. Jadi mereka ritualnya kalau ke sini bagaimana, Pak? Itu mereka Searah jarum jam. menaruh dupa lalu memohon doa begitu. Tidak harus. Oh, tidak harus. Biasanya Ada yang kita melaksanakan kebaktian di sini untuk pujian ke Allah. Misalnya kalau dalam agama Katolik atau apa mungkin Bunda Maria ya mungkin. Iya. Seperti itu. Jadi kami mengadakan kebaktian di sini pujian terhadap Allah. Oh, ini untuk ibadahnya di sini. Kadang kalau kita melakukan ibadah di sini di situ. Untuk menghormati Ya. dewa Kadang dewi. kita melakukan pradaksina. Pradaksina itu meditasi jalan. Nah, sambil membaca mantra mengitari. Berapa kali gitu. Ya. Nggih, baik, kita ke dalam nggih. Nggih. Tadi ini ada gapura besarnya Pak, Bu ya? Ya. Ini ada kan gapura besar ini memang dulu ada semacam umat Buddha sini itu orang tua saya kan mengambil aliran Kasugatan, Buddha Kasugatan. Buddha Kasugatan itu Buddha zaman Majapahit. Jadi bapak saya dulu mempercayai wah kita kalau cari aliran umat Buddha yang sesuai dengan kita di Indonesia ini harus cari-cari itu Buddha Kasugatan. Ini sebagai simbol Pak. Ini gapura ini saya buat meniru dengan gapura yang ada di Trowulan di iya Majapahit. Majapahit. Nggih.
Nggih, nggih, termasuk nggih. duplikatnya. Iya, iya, iya. Dan kini sering menyebut itu Gapura Majapahit. Gapura apa Pak? Itu Gapura Majapahit. Nggih, 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 nggih. Nggih. Dan mungkin kalau Bapak pernah masuk wihara, Mm-mm. kemudian melihat rupang-rupangnya atau patung-patungnya itu Mm-mm. beda-beda. Salah Iya, satunya iya. kalau yang itu karena apa? Karena aliran agama Buddha itu kan banyak. Iya, iya, iya. Aliran besarnya Theravada sama Mahayana. Mm-mm. Kalau yang altar punya wihara Theravada mesti hanya ada satu rupang Buddha. Terus Mm-mm. ada pendampingnya yang kecil-kecil di sampingnya. Kalau sini ini kategori aliran Tantrayana atau bagian dari Mahayana. Mm. Itu rupanya banyak sekali karena apa? Itu yang banyak itu ada rupang bodhisattva seperti yang di depan tadi. Bodhisattva itu tidak ada yang satu dia kali ya itu. Kalau mau menghafal ya itu ada tulisan-tulisannya banyak sekali. Kemudian juga ada rupang yang di bawahnya lagi yaitu Dharmapala. Dharmapala itu rupang penjaga di bawah bodhisattva itu. Kemudian yang tertinggi baru Buddha. Jadi yang di bawahnya itu penjaga namanya, Pak? Iya, Iya, ya, iya. Dharmapala. Nah, orang kan biasanya kalau ada seperti ini kan, dianggap menyembah patung, Iya. begitu Pak toh? Ya toh. Itu biasanya kalau argumentasi di Buddha bagaimana Pak itu Pak? Kita ya untuk memudahkan visualisasi kita ketika kita belajar meditasi salah satunya gitu kan kita Itu menghadirkan sosok Buddha di wihara itu. Hmm. Nah, jadi kan untuk objek meditasi. Menghadirkan sosok bodhisattva atau sosok Buddha di dalam itu. Kalau kita lihat kan seperti itu. Iya, 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 iya. Memudahkan Iya, iya, iya. untuk objek meditasi. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita mengajarkan ya mereka mau berkata apa ya tidak apa-apa. Iya, 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 iya. Tapi kalau meditasi itu yang dibaca apa Pak kira-kira Pak? Pasti ada bacaan khususnya atau ada Tidak bacaan apa? ada. Meditasi itu kan meditasi sama dengan konsentrasi itu lah kalau ya. bahasa lain konsentrasi. Malah justru tidak usah berpikir. Diam gitu aja. Terus daripada kita kok tidak usah begitu kok sulit terus kadangkala meditasi dengan pengamatan nafas ada gitu paling banyak meditasi pertama kalau lagi latihan ada pemandunya kita suruh memperhatikan nafas tarik nafas keluar itu untuk dirasakan dikonsentrasikan. Baca mantra atau berpikir. Diam. Mungkin kalau yang diajarkan meditasi itu baca mantra itu beda tujuannya. Ya. Kalau meditasi Buddhis itu justru tidak berpikir Pak. Kita konsentrasi satu objek, misalnya nafas ya nafas saja, hanya mengamati nafas. Itu kan yang paling populer diajarkan anapanasati itu meditasi dengan objek pernapasan itu yang diajarkan Buddha seperti itu. Itu tujuan meditasi itu apa Pak? Untuk kalau di ajaran Buddha itu untuk menenangkan lah. Kita semakin meditasi secara rutin atau kita meditasinya sudah lebih bisa itu akan membawa ketenangan batin kita. Koreksi diri juga. Sebetulnya kalau dijabarkan itu juga luas sekali. Iya, iya, iya. Meditasi itu memang efeknya atau ada kala orang belajar, ada juga yang ini saya belajar ilmu ini ajarannya lewat meditasi, bisa juga seperti itu. Tapi kalau di ajaran agama Buddha tidak diajarkan seperti itu. Tadi meditasi khusus untuk ketenangan pikiran kita. Namun kadangkala nanti kalau sudah menemui tahapan-tahapan meditasi itu juga ada efeknya seperti itu, ada kemampuan batin lah seperti itu. Iya, iya, Misalnya iya. sering sampai di situ.
Itu beda dengan bertapa, ke? Meditasi bertapa. Beda kalau bertapa kan Itu juga meditasi yang meditasi, tapi kan Pak, dalam bertapa itu kan dia belajar meditasi. Meditasi. Kan ada juga. Nah, bertapa itu kan luas. Dia juga tidak makan. Jika dia juga meditasi, dia juga melatih sila dalam bertapa itu. Nah, masih luas. yang jelas Masih jika alamiah. mereka mempraktekkan meditasi juga Iya. dengan cara bertapa, malah bahkan mungkin yang lebih ekstrim sampai bertapa. Ini biasanya orang bertapa kan ingin mendapatkan sesuatu, ke. Tapi itu dalam sejarah Siddhartha Gautama kan pertama kali untuk mencari ilmu yang tinggi itu memang bertapa. Bertapa selama 6 tahun tapi merasa tidak mendapatkan apa-apa selama 6 tahun itu. Ceritanya gitu, terus dia sadar bahwa untuk mendapatkan ilmu tidak harus bertapa menyiksa diri seperti ini. Terus dia menemukan metode yang lebih simpel dengan meditasi yang 7 kali setiap malam, terus diulangi lagi 7 kali setiap malam, itu begitu. bisa mencapai penerangan sempurna, bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Artinya melalui meditasi itu ada inspirasi gitu. Iya, ya, betul semua. Jadi kok berpikir berarti itu merenungkan, bukan? Ibaratnya gini Pak, meditasi itu misalnya meditasi kan untuk tujuan ketenangan. Iya, iya. Ketenangan. Air keruh, kalau didiamkan kan bisa menep Pak. Nah, pikiran kita juga kan reward ya ini, pikiran mikir kono mikir kene, wah mikir banyak loh. Iya, iya. Nah, kita duduk diam itu tidak usah berpikir. Itu pun kan sulit. Sulit. Mesti kan orang pertama memulai pikirannya masih kesana kemiri. Duduk itu orang masuk wihara duduk belum tentu tuh pikirannya ke wihara. Masih ingat rumah, Iya. masih ingat aduh sayurnya tadi dia ngerti nggak belum? Iya. Nah, anaknya. Nah itu Pak, itu latihan tenang. Nanti kalau bisa tenang itu menep. Menep itu artinya kita itu bisa lihat diri kita. Oh saya ini masih banyak salah. Oh saya ini masih. Apalagi kalau kita umat Buddha membayangkan kita meditasi nanti bisa seperti Siddhartha Gautama mencapai penerangan sempurna, itu kan sangat sulit sekali. Iya. Rahasia lah, pokoknya pencapaian meditasi itu sangat rahasia. Masih Bahkan ada ajaran Sang Buddha menjelaskan bahwa kamu kalau mencapai tahapan meditasi, kamu jangan cerita ke orang lain. Seperti itu kan pencapaian meditasi kalau diceritakan kepada orang lain kan nggak tahu. Iya. Mungkin makan disangkal, bohong kamu buktinya apa kan? Tidak bisa diceritakan. Seperti itu. Jadi semahan rahasia lah. Itu kalau tahapannya kan termasuk pencapaian spiritual. Iya. Saya sering melihat yoga itu hubungannya juga meditasi, Pak. Iya. Itu memang yoga itu diajarkan oleh Buddha Gautama. Ya kalau yoganya enggak. Enggak. Itu kan Pak, metode meditasi. Metode. Nah, kalau Buddha sendiri dulu kan tidak mengajarkan kalau yoga. Ya, yoga itu muncul dari berbagai aliran, dari Tibet, dari mana gitu. Nah, metode masing-masing orang lah. Guru siapa menemukan, saya bisa ini dengan cara ini kan seperti itu. Kalau Buddha sendiri, Buddha Gautama itu tidak. Iya. Bagaimana meditasi supaya konsentrasi, Pak? Caranya bagaimana? Ya soalnya ini Bu di kami Protestan kalau ada saat teduh aja. Saat teduh tuh habis khotbah kan dan saat teduh. Iya. Saat teduh tuh 5 menit aja sudah badan udah nggak tahan. Betul lah, Fer. Karena di tempat kami nggak ada latihan meditasi. Sini ini kan ketempatan memang komunitas meditasi yang seharian di sini mulai jam 9 sampai jam 4 itu meditasi. Walaupun istirahat makan siang itu posisi meditasi. Jadi kalau ada berzakat termasuk biar nggak jenuh konsentrasi meditasi duduk
jalan, meditasi jalan ada. Yang penting itu konsentrasi. Konsentrasi. Apa-apa dikonsentrasikan. Duduk, ada berdiri, ada jalan, ada berbaring. Itu termasuk makan pun posisi meditasi, jadi nggak boleh bicara, makan ya di amati betul. Ketenangan itu ya, itu kan anu ya Pak, niat dari masing-masing. Iya, 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 iya. Kalau kita menyungguh ya tetap belum